Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutiasari, biasa dipanggil Muti, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, dengan nomor pokok mahasiswa 20 20 11 Di sini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pancasila dan Islam. Selamat menyaksikan. Pancasila merupakan ideologi dasar negara yang menjadi asas bangsa Indonesia. Deklarasi hubungan Islam dan Pancasila dalam pandangan Kiai Ahmad Siddiq bukan berarti menyajarkan Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi. Karena itu dapat merendahkan Islam dalam ideologi atau isme-isme tertentu. Problem ini seiring dengan isu yang berkembang di kalangan umat Islam pada saat itu. Mereka beranggapan bahwa menerima Pancasila sebagai asas tunggal berarti mendepak atau melemparkan iman dan memberi asas tunggal Pancasila berarti kafir. Sedang kalau menerima keduanya berarti musyrik. Hal ini ditegaskan oleh Kiai Ahmad Siddiq sebagai cara berpikir yang keliru. Dengan cara berpikir yang keliru, Kiai Ahmad Siddiq menegaskan kepada seluruh masyarakat bahwa Islam yang dicantumkan sebagai asas dasar itu adalah Islam dalam arti ideologi, bukan Islam dalam arti agama. Langkah ini bukan berarti menafikan Islam sebagai agama, tetapi mengontekstualisasikan Islam yang berperan bukan hanya jalan hidup, tetapi juga sebuah ilmu pengetahuan dan pemikiran yang tidak lekang seiring perubahan zaman. Ideologi adalah ciptaan manusia. Orang Islam boleh berpikir berideologi, tetapi asal jangan tidak bertentangan dalam Islam. Terkait Islam diartikan sebagai ideologi. Kiai Ahmad Siddiq memberikan contoh pan-Islamisme Jamaluddin Al-Afghani. Islam ditempatkan oleh Al-Afghani sebagai ideologi untuk melawan ideologi-ideologi lainnya. Karena saat itu dunia timur sedang berada di jalan penjajahan dan tidur nyenyak dalam cengkraman penjajahan. Artinya tidak tergerak untuk melawan kolonialisme. Maka tidak ada jalan lain menurut Jamaluddin Al-Afghani untuk membangkitkan semangat Islam secara emosional, yaitu dengan menyantumkan Islam sebagai asas gerakan pan-Islamisme. Sejak itu, Islam mulai diintrodusir sebagai ideologi politik untuk menentang penjajahan. Bukan seperti ulama-ulama di Indonesia yang menggunakan Islam sebagai spirit menumbuhkan cinta tanah air dan nasionalisme. Spirit yang ditumbuhkan oleh para kiai untuk melawan penjajahan tidak membawa Islam sebagai ideologi politik pergerakan, melainkan aktualisasi Islam dalam wujud cinta tanah air untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan itu. Langkah yang dilakukan para kiai pesantren berdampak pada pemahaman bahwa umat Islam di Indonesia tidak memahami Islam secara simbolik tetapi substansif, sehingga tidak ada upaya-upaya Bukhot untuk memformalisasikan Islam ke dalam sistem negara, kecuali yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil saja. Di titik inilah mengapa para ulama NU perlu menjelaskan hubungan Islam dengan Pancasila agar tidak dipahami secara simbolik, tetapi dipahami secara substansif bahwa Pancasila merupakan wujud dari nilai-nilai Islam. Karena di dalamnya tergantung nilai-nilai tauhid,
kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Dengan sederhana dapat disimbolkan bahwa Pancasila merupakan asas kaum beragama di Indonesia dalam merajut kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari sini prinsip agama tidak dilepaskan dari substansi yang terkandung dalam Pancasila. Namun, jika ada kelompok-kelompok kecil Islam yang menolak Pancasila, maka itu bukan karena agama dasar mereka, tetapi mereka hendak menjadikan Islam sebagai ideologi politik untuk meraih kekuasaan. Berikut 5 poin deklarasi tentang hubungan Pancasila dan Islam yang dirumuskan oleh sejumlah para kiai pada Musyawarah Nasional Alim Ulama yang diadakan pada tahun 1983 di Situbondo. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama. Tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Yang kedua, sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai sila-sila lainnya mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. Yang ketiga, bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah sebuah akidah dan syariah, yaitu meliputi hubungan manusia dengan Allah dan antar manusia. Yang keempat, penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariatnya. 5. Konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar-benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuensi oleh semua pihak. Dalam sejarahnya, nilai-nilai Islam amat erat dalam perumusan Pancasila. Ideologi ini pun tak terlepas dari nilai-nilai ketuhanannya. Guru Besar Fakultas Adab dan Humaira UIN Jakarta, Prof. Syukron Kamil mengungkapkan, Pancasila merupakan bentuk kompromi dari para pendiri bangsa. Mereka hendak meletakkan berbagai macam ideologi yang berkembang untuk bisa berdampingan dan tidak berhadapan. Di dalam Pancasila ada sosialisme, liberalisme, atau humanisme, dan agama. Menurut Syukron, dalam sejarahnya, agama merupakan faktor paling awal yang memengaruhi manusia daripada akal. Atas dasar itu, agama lewat sila ketuhanan yang Maha Esa diletakkan sebagai sila pertama. Umat Islam pada saat itu bisa mengakomodasikan sila tersebut setelah berkorban dengan menghapus 7 kata dari Piagam Jakarta, dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pengorbanan itu demi mengakomodasikan aspirasi dari Indonesia Timur yang didengarkan meski mereka minoritas. Meski demikian, dia menjelaskan penghapusan 7 kata tersebut tak membuat nilai-nilai Islam menjauhi 5 sila Pancasila. Islam hadir bukan sebatas sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Menurut dia, Islam mengajarkan demokrasi
juga keadilan sosial. Islam juga mengajarkan tentang kemanusiaan. Persatuan Indonesia itu kita diajarkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah, ungkap dia. Untuk nilai pemusyawaratan, berbagai hadis menjelaskan Rasulullah kerap memutuskan persoalan kemasyarakatan lewat musyawarah. Contohnya dalam Perang Uhud. Sekian materi yang bisa saya sampaikan sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat.